Halo insan muda, di masa pandemi seperti ini, sebagian dari kita merasa kecewa dan putus asa. Namun, tidak sedikit juga mereka berani untuk mengambil resiko dengan memulai usahanya. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pemilik coffee shop yang ada di Kota Bandung, yaitu Pak Hendy Purwanda. Bersama saya, Nurul Fadia, dalam podcast The Entrepreneur Diet. Halo insan muda, apa kabar nih? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Insan muda, kalian tahu nggak sih bahwa masa pandemi ini berdampak banyak banget ke dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah perekonomian. Nah, karena perekonomian kita mengalami penurunan, ada hal yang berbanding terbalik, yaitu peningkatan sektor usaha. Salah satunya adalah usaha kopi. Setelah berbagai survei yang kita lakukan bahwa tahun 2020 dan 2021 ada perkembangan bisnis kopi nih di Bandung. Nah, kali ini sudah hadir bersama kita yaitu Kang Hendy yang merupakan salah satu pemilik coffee shop yang ada di Kota Bandung. Daripada basa-basinya terlalu banyak, jadi kita langsung aja perkenalan ke Kang Hendy. Boleh nih Kang, di say hello dulu ke insan muda dan perkenalan. Waduh. Halo. Nama saya Hendy, saya kebetulan buka coffee shop di sekitaran Arca Manik, tepatnya di Jalan Cisaranten Kulon 56. Saya buka coffee shop itu dari tahun 2019, rintisannya mungkin dari 2018 sampai dengan sekarang alhamdulillah masih bisa bertahan walaupun dengan suasana pandemi ya Nurul ya, kita coba tetap survive. Kita coba tetap buka, kita coba tetap melayani teman-teman pelanggan yang datang ke sini atau pesan via telepon. Oke, tadi kan udah kenalan ya insan muda sama Kang Hendy yang luar biasa udah punya bisnis sendiri. Nah, di sini sudah perkenalan, kita mau nanya kan tadi judulnya ya The Entrepreneur Diet. Jadi kita mau nanya-nanya tentang perjalanan Kang Hendy dari mulai dia terjun ke dunia bisnis sampai dia bikin usahanya ini. Nah, tadi kan kita tahu bahwa Kang Hendy udah bilang nih ya insan muda bahwa bikin usahanya ini, bisnis kopinya dari tahun 2019 ya Pak? Iya. Nah, sejak kapan sih Kang Hendy ini mulai terjun ke dunia usaha? Sebelum Kalau kopi. Usaha sebenarnya saya belajar bisnis dalam arti berjualan itu dengan teman-teman kuliah. Saya kebetulan kuliah di Vkom Unpad ya, jurusan Humas dulu, angkatannya disebutin ya kan? Boleh lah. Duh, malu juga. Siapa tahu hits pada masanya kan? Kita nggak tahu. Boleh Bapak diceritain? Dulu saya masuk ke Unpad itu 97. Tahun 98 itu saya bareng dengan teman-teman kuliah, kita coba usaha jualan. Mungkin dulu ya, kalau di Bandung belum ngetren yang namanya jualan di gazebo. Nah, waktu itu kita bareng teman-teman itu nggak dengan modal yang banyak. Waktu itu seingat saya sekitar 250.000. Barang-barang kayak gelas, apa-apa itu bawa dari rumah masing-masing teman-teman itu. Terus ada yang nyumbang juga kendaraan. Saya ingat waktu itu kendaraan operasional teman saya di gereja kita pinjem. VW Kombi Brazil waktu itu kalau nggak salah, itunya slide gitu. Dibuka. Nah, kita start dari rumah saya di Antapani. Itu sekitar setelah maghrib atau sebelum maghrib mungkin ya, kita start, kita jualan di sana. 1 tahun kita coba di sana terus belajar berwirausaha gitu ya teman-teman. Saya dan teman-teman sekitar 13 orang mungkin. Nama tempatnya itu waktu itu Sarang Tawon itu tahun 98. Itu bertahan sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun lah. Karena kesibukan kuliah semakin ini, akhirnya Sarang Tawon ini ya ditutup dengan pembagian hasil.
Nah, yang lumayan. Karena kita sudah punya aset, beberapa aset gitu, misalnya kayak gelas apa segala macem. Akhirnya kita bisa ngumpulin selama masa-masa itu tuh, gitu ya, dari uang 250.000. Kira-kira begitulah kalau saya, kalau ditanya belajar berwirausaha atau berjualan, itu saya di situ. Oke. Kita udah tahu ya, lumayan cukup panjang dulu, dan cerita awalnya itu dari teman kuliah ya Pak ya? Dari bareng-bareng sama teman kuliah. Oke, tadi Bapak udah ceritain ya sejak gimana sih caranya bisnis, mulai terjun bisnis gitu ya. Bapak dari awal itu sama teman-teman kampus jualan di gazebo pakai mobil ya Pak ya. Iya. Sampai akhirnya memilih untuk membubarkan diri, tapi dengan aset-aset ya Pak ya, dengan membagi-bagi asetnya juga. Nah, kan Pak tadi ceritanya kalau misalnya harus diceritain full kan pasti panjang banget ya panjang. Pak. Gak cukup 5 hari nih Pak ya ngobrolnya. Nah, Seminggu mungkin. lebih ya Pak ya, 7 hari berarti kita butuh 7 hari nih Insan Muda buat ngobrol-ngobrol sama Kang Hendy ini nih. Nah Kang, tadi kan udah cerita juga ya bahwa mulai usahanya itu Insan Muda pada saat masa kuliah nih ya, bareng teman-temannya di gazebo pakai mobil sampai akhirnya bubar, dan mungkin semangat Kang Hendy ini masih ada, dan katanya nih ya bahwa Kang Hendy ini sangat pecinta kopi. Nah, jadi sebenarnya gimana sih up and down-nya dalam menjalankan usaha ini? Karena kan usaha itu nggak mungkin dong Kang lurus terus, aman terus, pasti ada ancamannya. Apalagi ini di masa pandemi. Boleh diceritain Kang? Ya, jadi kalau misalnya saya mau bercerita, sebetulnya bisnis saya itu bukan bisnis ya, tapi saya lebih ke investasi ke beberapa teman. Misalnya saya investasi di seluler, misalnya di counter HP, lalu saya bikin bareng teman itu semacam agen pulsa. Nah, di fase-fase itu kan nggak semuanya berjalan lancar. Ada yang investasi besar tapi ternyata income ke sayanya sangat sedikit. Lalu ada yang misalnya income-nya lumayan tapi hanya berjalan beberapa waktu. Setelah itu macet karena satu dan lain hal, yang akhirnya modal pun belum tentu kembali ya. Yeah. Ada yang kembali utuh, ada yang setengah, ada yang seperempat, tergantung dari kita investnya ke siapa dan bagaimana pertanggungjawaban dari yang kita amanahi untuk berinvestasi. Itu barangkali kalau buat saya bukan, sebenarnya kalau investasi itu kan bukan bisnis ya, karena di situ kita tidak ada perhitungan resiko, manajemen resikonya kita menghitungnya sangat minim. Yeah. Kita nggak belajar bagaimana untuk ketika bisnis ini akan terjadi sesuatu atau apapun itu gitu ya, resikonya kita tidak menghitung itu. Yang kita pikirkan kan bagaimana dari investasi sekian kita dapat bagi hasil berapa, Dapat profit ya. dapat profitnya berapa. Tidak terpikirkan bagaimana misalnya ketika teman-teman yang menjalankannya ini ternyata banyak kendala gitu. Itu kira-kira saya kalau beberapa tahun yang saya lakukan gitu ya, sebelum saya memulai ke dunia kopi gitu. Oke. Cukup banyak juga ya jam terbangnya dan pengalamannya Insan Muda dalam dunia bisnis ini. Oke, tadi kan Kang Hendy ini investasi, lalu karena banyak yang terjadi juga ya, ada yang penerimaannya full, ada juga yang enggak, bahkan ada yang loss sama sekali nggak ada. Nah, sampai akhirnya memilih terjun ke dunia kopi. Pertanyaannya nih ya Kang, kenapa harus kopi? Ya. Jadi sebenarnya pada saat akan memulai usaha di bidang kopi ini, saya waktu itu ada undangan yang kebetulan yang jadi pembicaranya itu adalah seorang pebisnis handal luar biasa dan juga menurut saya inspiratif ya, Pak Ferry yang punya banyak outlet di sepanjang Jalan Riau. Beliau banyak bercerita tentang bagaimana beliau membangun usahanya ya. Beliau bercerita itu dari mulai dia berjualan
kaos di Jalan Cihapit. Mungkin teman-teman yang generasi sekarang ada yang hafal Jalan Cihapit. Di situ ada toko, bukan toko kaset, ada kios kaset. Tahu kaset nggak? Tahu kaset kan? Iya tahu dong, Soalnya kan Kang. generasi yang sekarang banyak yang nggak tahu kaset. Iya. Banyaknya pakainya CD. Iya. Nah, beliau itu di toko kaset, beliau berjualan kaos musik. Awalnya itu, kenapa kaos musik? Karena beliau suka musik. Dari kesukaannya itu beliau bikinlah misalnya 10 kaos. 10 kaos pajang di situ deket toko kaset. Yang lihat kaset sekalian lihat kaosnya dong. Oh, ya kaos musik dibeli. Berkembanglah beliau bercerita seperti itu. Artinya apa? Menurut beliau, bisnis itu harus kita lakukan karena kita suka. Tuh. Kenapa? Karena kalau dengan suka kita akan melakukan bisnisnya pun happy gitu ya. Betul. Pressure yang akan dihadapi tidak akan menjadi sebuah beban, tapi lebih ke challenge, tantangan. Nah itu barangkali yang mempengaruhi saya. Karena saya sempat bertanya ke beliau, kalau saya, Pak, kira-kira apa yang cocok buat saya gitu ya? Beliaunya balik bertanya, saya yakin kamu hampir setiap hari karena di bidang kamu pasti akan sering makan di tempat A, B, C. Lalu setelah itu kamu minumnya apa aja? Coba kamu pikirkan katanya. Yang paling sering dan yang paling mengingat di pikiran kamu apa kesukaan kamu? Dari situ saya pikir, oh iya, saya itu dulu waktu kerja di divisi itu, saya hampir seminggu 3 kali sampai 5 kali itu saya ngopi. Kadang sebelum pulang ke rumah masih ada kerjaan di mana pasti saya mampir ke tempat kopi. Saya selalu ngopi. Nah dari situlah itu akhirnya daripada uang saya dibelanjakan di tempat lain, lebih baik saya bikin tempat sendiri, saya belanja di tempat sendiri. Awal mulanya itu 2018 mulai dirintis, saya bareng istri saya gitu ya, mulai memikirkan gimana caranya memulai ini. Kita kan awam ya, saya sama istri awam, bukan orang yang full bisa berwirausaha, bukan entrepreneur juga gitu ya. Akhirnya kita ketemu teman almarhum, sekarang sudah almarhum, Yoki namanya, buka tempat kopi juga, Kopweh namanya, di Jalan Bengawan ke kiri itu, di situ ada, itu namanya Kopweh. Nah saya belajar dari beliau almarhum Yoki, saya diajarin, lalu saya juga dibantu sama teman namanya Merit ya. Saya dibantu di sini dari mulai nol sampai semua persiapan saya dibantu, didampingi juga sama Merit itu selama sekian bulan. Saya banyak belajar di situ, belajar sampai akhirnya bisa lepas sendiri, jalan sendiri, mengalami fase-fase bisnis yang lumayan, yang menukik, yang harus tutup dulu selama sekian bulan, yang diakibatkan pandemi ya. Iya. Dan pandemi itu memang sampai sekarang memang masih terasa ya. Saya dulu sempat tutup sekitar 3 bulan. 3 bulan. PSBB ya waktu itu. Iya. PSBB 3 bulan kita tutup sama sekali. Kita belum tahu apa yang dihadapi nih. Corona itu seperti apa, kita kan belum tahu informasinya seperti apa ya. Teman-teman yang barista di sini juga kalau bahasanya yang umum itu paranoid ya. Ini gimana katanya. Takut juga nih. Karena kebetulan waktu itu salah satu barista flu juga ya, tiba-tiba menghilang. Kamu ini kemana? Saya parno. Akhirnya yaudah kita stop dulu aja. Tapi saya bilang begini, walaupun kita tutup, karena kasihan juga ya teman-teman
komitmen kalau misalnya kita lepas sama sekali gitu ya. Saya sebagai pemilik di sini, saya juga, tapi saya tetap gaji mereka tapi tidak full, kata saya nggak bisa kalau ngasih full karena nggak ada income. Yes. Gitu. Tapi alhamdulillah setelah itu PSBB selesai, teman-teman mulai kontak saya lagi, kita kumpul karena sudah dekat mungkin ya, berkomitmen, ayo kita bangun sama-sama lagi, kita buka lagi, kita ikhtiar lagi. Zix ini ya, tempat ini Zix dimulai lagi ya sebulan setelah PSBB atau 2 minggu setelah PSBB selesai gitu. Oke, jadi lumayan berliku-liku juga. Terus kenapa akhirnya milih kopi terjawab karena Kang Hendy ini suka sekali dengan kopi dan ngelihat dan ada contohnya langsung ya Kang ya dari sahabat Kang Hendy sendiri. Iya, betul. Menanyakan bahwa apa sih yang Kang Hendy suka gitu, dan ternyata itu kopi. Jadi dari kesukaan ini bisa jadi sebuah peluang usaha dan bisa menghasilkan income untuk kita. Sedikit nih ya Kang Hendy, berarti benar apa yang dikatakan oleh Kang Hendy, karena dulu saat awal-awal masa kuliah itu ada salah satu dosen saya, ini insan muda, saya cerita sedikit ya. Ada salah satu dosen yang menanyakan dalam belajar atau melakukan sesuatu itu harus didasari oleh rasa suka. Karena di saat kita suka dengan sesuatu itu semuanya akan berjalan dengan baik dan bisa kita atasi walaupun ada masalah-masalah gitu yang datang. Jadi memang segala hal itu harus didasari dengan rasa suka. Sepakat dengan itu, sangat sepakat. Jadi gitu ya insan muda, kalian harus mulai suka dengan sesuatu yang ingin kalian seriusi. Mungkin dari suka-suka kesananya bisa jadi baik gitu ya. Iya. Oke. Betul.